Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di video pembelajaran kita kali ini, khusus pembelajaran PPKN yang ditujukan kepada kelas 10 pada semester 2. Judul bahan materi yang kita bahas hari ini adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, maksudnya adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Tak ada hukum yang bersifat mendua. Artinya walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, antar golongan atau sara, bahasa, budaya, tetapi merupakan satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu hukum nasional, yaitu Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, beraneka ragam bahasa, berlainan agama, tetapi mereka patuh dan tunduk pada hukum yang satu, yaitu hukum nasional Indonesia. Alat-alat pemersatu bangsa Indonesia antara lain: yang pertama ada dasar negara kita Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan, keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, keberagaman ini jangan dijadikan alasan untuk memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi justru harus menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Nah, untuk menjaga komitmen persatuan, perlu adanya toleransi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
saling menghormati, menghargai antar suku bangsa yang berbeda. Yang kedua, saling toleransi antar pemeluk agama yang berlainan. Yang ketiga, tidak menghina terhadap teman yang berbeda sara. Lalu, apa pentingnya integrasi nasional dan faktor pembentuk integrasi nasional? Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Kamus Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara antara lain, yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Demikianlah materi pada semester kedua ini PPKN. Ini belum keseluruhan babnya. Nah, mungkin ini saja dulu. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.